Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudian Anugrah. Saya ingin menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh dosen studi Islam kelas A. Yang pertama, jelaskan 3 argumen yang berurut dan logis tentang mengapa manusia membutuhkan agama. Dalam jawaban saya, argumentasi pertama, manusia sebagai makhluk yang hidup di bumi merupakan makhluk yang memiliki karakter paling unik. Manusia dengan makhluk lainnya memiliki banyak persamaan, akan tetapi memiliki juga perbedaan, terutama dalam hubungan kebudayaan dan peradaban. Kedua hal itu hanya manusia yang memilikinya. Dari struktur biologisnya, manusia dengan binatang banyak persamaannya. Oleh sebab itu, dalam ilmu mantik, manusia dikatakan sebagai al-insanu hayawanun natik, yaitu hewan yang dapat berpikir. Begitu juga di dalam ilmu biologi, manusia disebut dengan animal thinking, atau yang artinya itu sama dengan mantiknya, manusia, hewan yang berpikir. Terlepas dari teori yang dikembangkan oleh pengikut Darwin bahwa manusia berasal dari kera, sebenarnya manusia telah merenungkan dirinya sejak zaman filsafat Yunani kuno, yaitu Hippocrates 460 sampai 370 sebelum Masehi, bahwasanya ia melihat manusia dimulai dari segi fisik yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran kosmologi Empedokles yang menganggap bahwa alam semesta ini tersusun dari 4 unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Begitu juga dengan sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu kering, basah, dingin, dan panas. Kemudian juga pandangan Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi, ia menyatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa yang di antara keduanya terdapat pemisah. Hidup manusia yang ideal menurut Plato melepaskan diri dari tubuh dengan segala keinginannya, mengejar kemurnian kerohanian yang menandai hidup jiwa terlepas dari dunia. Kemudian Aristoteles 350 sebelum Masehi yang merupakan murid Plato menyatakan bahwa jiwa manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan berkembang menjadi bentuk yang lain dan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang dapat dilepas dari tubuhnya. Pembicaraan manusia di kalangan para ahli filsafat tidak dapat menemukan kesimpulan yang sama. Pada umumnya mereka bergelut dengan argumentasi-argumentasi tentang keterkaitan antara tubuh, jiwa, dan ruh manusia. Dari pembicaraan para ahli filsafat itu yang jauh berabad-abad dari Al-Quran saja, manusia sudah memikirkan tentang asal-muasal dirinya dan hakikat dari alam semesta. Hal ini menjadikan suatu indikator dari beberapa fakta alamiah bahwa manusia memang cenderung terhadap agama. Terlepas dari agama apapun itu, pada intinya manusia senantiasa berpikir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia di luar kehidupannya saat ini, yaitu dunia spiritual. Kemudian argumentasi kedua yang saya lampirkan di dalam jawaban, dalam suatu penelitian asal mula religi, Taylor menghasilkan suatu karya yaitu 2 jilid Primitive Culture, Language, Art and Custom 1874. Dalam karya itu ia mengajukan asal muasal religi adalah adanya kesadaran terhadap jiwa. Kesadaran akan jiwa itu disebabkan karena 2 hal. Pertama, perbedaan yang tampak pada manusia antara lain hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Satu organisme saat bergerak artinya hidup, tetapi tak lama ia tidak bergerak artinya mati. Maka manusia mulai sadar akan adanya suatu kekuatan yang menyebabkan gerak itu, yaitu jiwa. Kemudian alasan kedua menurut Taylor tentang peristiwa mimpi. Dalam mimpinya manusia melihat dirinya di tempat lain dari tempat tidurnya. Maka manusia mulai membedakan antara tubuh jasmani yang ada di tempat tidurnya dan bagian lain dari dirinya yang berada di suatu tempat lainnya. Bagian itulah yang disebut dengan jiwa. Kemudian Taylor menerangkan tentang teori asal mula religi adalah kesadaran manusia terhadap jiwa, yang kemudian manusia mentransformasikan kesadaran terhadap jiwa menjadi keyakinan terhadap makhluk-makhluk halus
yang dipercaya mampu berbuat hal-hal yang tidak dapat diperbuat manusia, sehingga hal itu dijadikan objek penghormatan dan penyembahan dengan disertai doa, sajen, ataupun kurban. Agama dalam pengertian Edward Burnett Taylor yang mengaitkan kemunculan agama dengan perkembangan manusia, ia menyebutkan bahwa agama merupakan suatu sistem yang muncul dikarenakan kegelisahan manusia dalam pencarian akan suatu zat yang mengatur kehidupan dan kematian. Jadi dapat disimpulkan dari argumentasi yang kedua ini bahwa mengapa manusia membutuhkan agama, karena untuk menghilangkan kegelisahan akan kepercayaan terhadap kehidupan setelah di dunia, sehingga muncul suatu kepercayaan yang dianggap adanya suatu zat yang dapat mengatur manusia dari mana ia berasal dan akan kembali kemana ia ketika mati. Kemudian argumentasi yang ketiga yang saya lampirkan, agama secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yaitu A, menghasilkan suatu karya yaitu 2 jilid Primitive Culture, Language, Art and Custom 1874. Dalam karya itu ia mengajukan asal muasal religi adalah adanya kesadaran terhadap jiwa. Kesadaran akan jiwa itu disebabkan karena dua hal. Pertama, perbedaan yang tampak pada manusia antara lain hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Satu organisme saat bergerak artinya hidup, tetapi tak lama ia tidak bergerak artinya mati. Maka manusia mulai sadar akan adanya suatu kekuatan yang menyebabkan gerak itu, yaitu jiwa. Kemudian alasan kedua menurut Taylor tentang peristiwa mimpi. Dalam mimpinya manusia melihat dirinya di tempat lain dari tempat tidurnya, maka manusia mulai membedakan antara tubuh jasmani yang ada di tempat tidurnya dan bagian lain dari dirinya yang berada di suatu tempat lainnya. Bagian itulah yang disebut dengan jiwa. Kemudian Taylor menerangkan tentang teori asal mula religi adalah kesadaran manusia terhadap jiwa, yang kemudian manusia mentransformasikan kesadaran terhadap jiwa menjadi keyakinan terhadap makhluk-makhluk halus yang dipercaya mampu berbuat hal-hal yang tidak dapat diperbuat manusia, sehingga hal itu dijadikan objek penghormatan dan penyembahan dengan disertai doa, sajen, ataupun kurban. Agama dalam pengertian Edward Burnett Taylor yang mengaitkan kemunculan agama dengan perkembangan manusia, ia menyebutkan bahwa agama merupakan suatu sistem yang muncul dikarenakan kegelisahan manusia dalam pencarian akan suatu zat yang mengatur kehidupan dan kematian. Jadi dapat disimpulkan dari argumentasi yang kedua ini bahwa mengapa manusia membutuhkan agama, karena untuk menghilangkan kegelisahan akan kepercayaan terhadap kehidupan setelah di dunia, sehingga muncul suatu kepercayaan yang dianggap adanya suatu zat yang dapat mengatur manusia dari mana ia berasal dan akan kembali kemana ia ketika mati. Kemudian argumentasi yang ketiga yang saya lampirkan, agama secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yaitu A berarti tidak dan gama berarti kacau. Menurut kamus Oxford, agama berarti sebuah kepercayaan pada kendali di luar kekuasaan manusia, sebuah Tuhan semata atau Tuhan-Tuhan yang patut disembah. Di dalam Islam, agama berasal dari bahasa Arab yaitu kata din yang diartikan sebagai jalan hidup. Jadi apabila pertanyaannya adalah mengapa manusia membutuhkan agama, itu berarti juga mengapa manusia membutuhkan jalan hidup. Dalam kamus Oxford tersebut dikatakan bahwa agama berarti percaya kepada Tuhan. Itu juga berlaku bahwa agama adalah jalan untuk manusia mengenal Tuhan. Mengapa manusia harus mengenal Tuhan? Jika kita membeli sebuah alat semacam DVD, kaset misalnya, maka kita akan mendapatkan secari kertas berisi panduan tentang cara penggunaan dan cara perawatannya. Kenapa kita memerlukan panduan itu? Untuk supaya paham dalam menggunakannya dengan baik tentunya. Sekarang coba kita ibaratkan manusia dalam pembahasan ini sebagai sebuah mesin, yang dimana mesin itu adalah yang paling rumit di dunia. Maka semestinya kita berpikir mesin yang rumit ini pasti ada buku panduannya, bukan? Buku panduan yang terakhir dan final untuk manusia itu adalah Al-Quran. Dan sebagaimana buku panduan yang telah ditulis oleh produsennya ialah Tuhan Yang Maha Esa, dia menuliskan dalam buku panduan itu tentang peraturan-peraturan yang harus diperhatikan. Semisal kita membeli DVD player, pasti kita akan mendapatkan aturan penggunaannya. Masukkan DVD-nya dan tekan tombol play. Jika ingin mempercepatnya, maka tekan tombol fast forward.
Jika ingin menghentikannya maka tekan tombol skip. Jangan terkena air, nanti akan konslet. Jangan terjatuh, jangan dibanting dan sebagainya. Nah, begitu juga Allah dalam buku panduannya yaitu Al-Quran disampaikan segala perintah dan larangannya bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan satu agama di muka bumi ini, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Jadi kesimpulannya dari argumentasi yang ketiga ini, bahwa manusia mengapa membutuhkan agama, karena ia harus kembali kepada Tuhannya dalam keadaan baik atau suci. Sehingga jika dalam kepercayaan Islam manusia yang mati dalam keadaan tidak berdosa, maka ia akan masuk surga, yaitu tempat yang sebut-sebut sebagai tempat sebaik-baiknya kembali. Adapun sebaliknya, maka ia akan masuk ke neraka, yaitu tempat seburuk-buruknya kembali. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana definisi Islam secara etimologi dan terminologi serta tujuan ajaran Islam. Dalam jawaban ini saya melampirkan secara etimologi Dr. Rohidin SH MAG dalam bukunya Pendidikan Agama Islam sebuah pengantar dikatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata aslama yusallimu islaman, yang artinya menyerah, tunduk, dan damai. Hal itu menandakan bahwa sesuatu yang tunduk dan patuh terhadap kehendak Allah adalah Islam. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhan berkata kepada Ibrahim, serahkan dirimu. Lalu ia menjawab, aku menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Dari asal kata di atas terbentuklah kata Islam, yang artinya memelihara jiwa dalam keadaan tunduk dan patuh. Sedangkan pelaku dari Islam, yaitu orang yang patuh berserah diri kepada Tuhannya, disebut dengan mukmin, muslim. Maka dapat disimpulkan pengertian Islam secara etimologi memiliki arti patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian definisi Islam secara terminologi. Islam seringkali diistilahkan sebagai sebuah agama monoteisme yang kepercayaan terhadap satu Tuhan, yang dimana zatnya bersifat universal. Dalam agama monoteisme dikatakan bahwa asal usul manusia pada mulanya berasal dari Tuhan dan pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, kesadaran terhadap hidup manusia bukan hanya di dunia, melainkan ada kehidupan setelahnya yang menjadi kehidupan lanjutan dari hidup yang pertama ini. Sehingga hal itu seterusnya menjadi keyakinan dalam agama monoteisme, bahwa dari kedua kehidupan tersebut, kehidupan yang terakhirlah yang lebih utama. Tujuan hidup dalam agama monoteisme bukan lagi mencari keselamatan hidup material saja, akan tetapi keselamatan hidup spiritualnya juga. Menurut Harun Nasution, dalam bukunya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid 1, ia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai perantaranya, sebagai Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dan diintervensikan oleh pembawanya. Nabi hanya penerima dan pembawa berita Tuhan untuk manusia pada umumnya yang disampaikan melalui wahyu. Agama Islam menjadi dasar dari berbagai persoalan manusia dengan rujukan utama yang menjadi sumber pokoknya adalah Al-Quran. Islam ditujukan kepada seluruh manusia, rahmatan lil alamin, tanpa membedakan ras dan bangsa. Di dalam Islam, seluruh aspek kebutuhan manusia dalam berbagai bentuk sifatnya material maupun spiritual mendapatkan perhatian. Kemudian tujuan ajaran Islam. Tujuan daripada ajaran Islam. Ajaran Islam yang terpenting dari ajaran Islam yang terpenting adalah tauhid, yang menjadi kemudian apa tujuan ajaran Islam? Ajaran terpenting dari Islam adalah tauhid, yang menjadi dasar dari segala dasar. Di sini ialah pengakuan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tentang kerasulan, wahyu, kitab suci yaitu Al-Quran. Orang yang percaya kepada ajaran Nabi Muhammad dikatakan muslim dan mukmin. Orang yang tidak percaya ajarannya dikatakan kafir dan musyrik. Tentang surga dan neraka.
Semua itu dibahas oleh ilmu tauhid atau ilmu kalam yang di istilah baratnya disebut dengan ilmu teologi. Adapun inti dari ajaran Islam ialah bahwa manusia yang tersusun dari badan dan roh berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tuhan itu suci, dan dalam kepercayaan Islam, roh yang datang dari Tuhan juga suci. Kalau ia menjadi kotor semasa hidupnya dengan masuknya ia ke dalam tubuh manusia yang bersifat materi ini, maka ia tidak akan kembali ke tempat asalnya. Oleh karena itu, usaha sangat diharuskan supaya roh tetap suci dan manusia menjadi baik. Ajaran Islam yang disebut ibadah dalam bentuk sholat, puasa, zakat, haji, dan begitu juga tentang moral atau akhlakul karimah, berangkat dari perkataan baginda Nabi SAW bahwa beliau datang untuk menyempurnakan pengertian budi pekerti yang luhur. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Aspek ibadah dan ajaran moral ini juga merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan daripada ajaran Islam ialah mengarahkan manusia untuk taat dan tunduk serta patuh kepada Tuhannya yang Maha Esa dengan melakukan upaya-upaya ibadah yang wajib maupun sunnah, supaya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Dengan kata lain, ajaran Islam yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui perantara baginda Nabi adalah supaya dirinya dapat kembali kepada Tuhannya dalam keadaan suci sebagaimana ketika ia lahir berasal dari Tuhan. Nomor 3, jelaskan karakter agama Islam serta bagaimana titik temu dengan agama-agama lainnya. Di sini dalam jawaban saya lampirkan karakteristik agama Islam diantaranya monoteisme. Islam adalah agama monoteistik yang menegaskan keyakinan kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Konsep tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang berarti keesaan, ketunggalan. Kemudian yang kedua, kitab suci Al-Quran dianggap sebagai wahyu terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sumber utama ajaran hukum dan etika dengan Islam. Kemudian Nabi dan Rasul. Islam mengakui banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan penutup dari para Nabi. Kemudian 5 rukun Islam: sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian hukum Islam, syariah. Syariah adalah sistem hukum Islam yang mencakup semua aspek kehidupan termasuk ibadah, ekonomi, sosial, dan politik. Syariah didasarkan kepada Al-Quran, kemudian hadis, ijma ulama, dan qiyas atau analogi. Kemudian etika dan moral. Islam menekankan pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, keadilan, kedermawanan, kesabaran, dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, sedangkan titik temu dengan agama-agama di luar Islam, yang pertama adalah monoteisme. Banyak agama lain juga menekankan konsep monoteisme seperti Kristen dan Yahudi. Ketiga agama ini dikenal sebagai agama Abrahamik karena mereka mengklaim keturunan spiritual dari Nabi Ibrahim. Kemudian etika dan moral. Dari segi etika dan moral, hampir semua agama besar dunia mengajarkan prinsip-prinsip etika dan moral yang mirip seperti kebaikan, kejujuran, cinta kasih sayang, dan keadilan. Seperti aturan emas dalam Kristen, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, juga tercermin dalam ajaran Islam. Kemudian kitab suci dan wahyu. Seperti dalam Islam yang memiliki Al-Quran, agama Kristen memiliki Alkitab, dan Yahudi memiliki Tanakh. Ketiganya menganggap kitab suci mereka sebagai wahyu dari Tuhan yang memberikan panduan hidup bagi umatnya. Kemudian dari segi ritual keagamaan, banyak agama memiliki praktik ritual yang mirip seperti puasa, doa, upacara keagamaan. Misalnya puasa di bulan Ramadan dalam Islam mirip dengan praktik puasa dalam Yudaisme, Yom Kippur, dan Kristen, Prapaskah. Kemudian nabi dan figur spiritual. Islam mengakui banyak nabi yang juga diakui dalam agama lain seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa, atau yang dianggap sebagai Yesus. Ini menunjukkan adanya kesamaan dalam sejarah, histori, dan tradisi spiritual.
Tujuan hidup dan akhirat. Dari segi tujuan hidup dan akhirat, banyak agama mengajarkan tujuan hidup untuk mencari kebahagiaan abadi dan keselamatan di akhirat. Islam mengajarkan tentang surga dan neraka, konsep yang juga dikenal dalam agama Kristen dan Yahudi. Nah, dengan memahami karakteristik dan titik temu ini, kita bisa melihat bagaimana agama-agama besar di dunia, meskipun mereka berbeda dalam banyak hal, juga memiliki banyak kesamaan dalam ajaran fundamental dan tujuan spiritualnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan jawaban 3 soal yang diajukan oleh dosen studi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.